dari pernyataan Yesus. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Yesus dikasihi. Sementara berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti keinginan iblis. Nah, sekarang Anda mau ikuti keinginan siapa? Yesus itu dikasihi atau Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib? Ini aja dulu sebelum ke ajaran lebih jauh tentang jikalau orang meminta jubahmu, dan jangan ke sana dulu, ke Yesusnya aja dulu. Ini pernyataan Yesus. Karena Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta." Kata Yesus berusaha membunuh Yesus dan meyakini Yesus sebagai manusia yang terkutuk di kayu salib, itu mengikuti kehendak iblis. Ajaran Islam boro-boro mengamini Yesus harus mati di kayu salib, apalagi dengan terkutuk. Makanya Islam memurnikan ajaran Tuhan. Yesus itu orang yang dihormati, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak boleh mengimani Yesus terkutuk digantung pada kayu salib. Itu tidak bisa, tidak boleh. Tapi ajaran Kristen harus mengimani sesuai dengan ayatnya, berdasarkan oknum lain, bukan pernyataan Yesus. Apa bunyi ayatnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ajaran Kristen justru prinsipnya harus mengimani Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Ternyata bukan ajaran kasih kepada Yesus, tapi harus mengimani Yesus terkutuk. Sementara ajaran Islam ketika menyebut nama Nabi Isa, maka umat Islam mengucapkan alaihis salam, padanya damai, sejahtera, keselamatan. Tidak boleh mengutuk dia. Keselamatan, terakhir dari kata-katanya itu kan keselamatan. Makanya tidak ada jalan selamat kalau tidak melalui aku. Itu kan bahasanya, Pak. Makanya terus kenapa Anda mengutuk dia? Kami tidak pernah mengutuk. Kami tidak pernah mengutuk Yesus. Kan tadi saya sudah baca dalilnya, Pak. Galatia 3 nomor 13, di situ Anda harus imani Yesus mati terkutuk digantung pada kayu salib. Anda imani atau tidak? Ya, kita imani. Lah, bagaimana ajaran kasih Anda sementara sama Yesus Anda mengatakan terkutuk? Makanya tadi saya sampaikan, mungkin saya bisa menyampaikan sebatas yang saya ketahui. Kalau untuk berdebat lebih panjang, mungkin saya ibaratnya berdebat sama Ustadz ataupun Habib ataupun siapapun itu tidak pada tempatnya atau iya, karena Bapak belum tahu kan? Karena Bapak belum tahu Galatia 3 nomor 13, padahal itu kitab Anda. Nah, sekarang kami izinkan beritahu Anda bahwa prinsip imannya Kristen harus mengimani kalau Yesus itu mati terkutuk digantung di kayu salib. Itu prinsip imannya Kristen. Bagaimana mengasihi Yesus sementara kata Yesus, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Bukan mengutuk Yesus kalau mendengar ucapan dan ajaran Yesus. Tapi kalau ada oknum lain yang mengatakan dijadikan sebagai kitab suci, menjadi prinsip imannya Kristen, tadi penebus dosa katanya, ternyata dengan cara mengimani kalau Yesus itu harus mati terkutuk. Itu poin pertama. Makanya kata Yesus, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Poin pertama kata Yesus, jangan membunuh. Tapi prinsip iman Kristen yang dibalut dengan kalimat kasih, Yesus wajib dibunuh. Yesus wajib mati terkutuk. Ketika dia sudah dikutuk kematiannya, harus jadi penebusan dosa untuk manusia. Ajaran siapa ini?
Kenapa ada yang mengajarkan berlawanan dengan ajaran Yesus, Pak? Maka ketika orang Kristen menyerang Muslim, mengambil posisi Yesus, tidak ada yang kena. Justru Muslimlah posisinya yang sangat memuliakan dia. Ya, kecuali Anda mau mendengar perkataan Yesus. Tapi kalau Anda mendengar perkataan oknum lain di luar Yesus, Anda bisa saja mengimani seperti itu. Itulah kenapa Yesus berpesan tadi di Lukas 21 nomor 8, waspadalah terhadap penyesat antikris. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Makanya kalau saya pribadi tidak mengimani Kristen. Kalau saya mengimani firman Kristus, firman Yesus. Nah, sampaikan. Kalau Anda mengimani perkataan Yesus, Yesus berfirman, Yesus berkata berdasarkan firman dari Tuhannya. Kalau Anda mengikuti Tuhan yang benar, Yesus itu untuk dikasihi atau untuk dibunuh? Coba. Dikasihi. Nah, bukan untuk dibunuh, betul? Betul, Pak. Kata Yesus. Katanya sekali lagi, Anda katanya mendengar perkataan Yesus. Ketika merujuk kepada pengajaran Yesus dan perkataan Yesus, Yesus itu untuk dikasihi. Nah sekarang, yang ingin Yesus mati digantung pada kayu salib, Yesus mati dibunuh, itu kehendak siapa? Keinginan siapa? Keinginan iblis. Sekarang siapa yang mengikuti keinginan iblis di sini? Anda, Pak. Anda Kristen, Pak. Anda wajib mengimani, Pak, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Karena itu kembali, kecuali Anda tidak mau menerima ajaran dari penulis kitab Galatia 3 nomor 13. Kecuali Anda menolak. Karena itu kitab suci Anda, ya Anda harus imani. Tapi itu konsekuensinya. Cuman kembali ingat pesan Yesus, apa dia katakan? Waspadalah terhadap penyesat, dia akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti dia, kata Yesus. Tapi memang banyak pengikutnya, karena ini nubuatan dari Yesus harus terbukti dan harus terjadi kalau Anda mengikuti pernyataan Yesus. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita cari. Siapa yang mengaku pengikut Yesus tapi berlawanan dengan ajaran Yesus? Kita bedah. Karena di situ pembuktiannya, penyesat itu datangnya dari antara mereka. Di antara kita, berarti di internal itu sendiri. Dan dia menyesatkan banyak orang. Mengikuti Paulus. Ya Paulus sih benar. Saya dari tadi nggak mau nyebut Paulus, Pak. Mengikuti Kristus palsu. Mengikuti Yesus palsu. Gitu, Pak. Makanya tadi Yesus tekankan, karena kalau ada yang mengikuti Yesus palsu, berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Ya, merenunglah. Ustadz Alif, boleh saya simpulkan sedikit? Siap, Bunda. Mungkin Pak Charles lagi merenung. Jadi Pak Charles nih, suka nggak suka nih, saya kasih tahu, Anda itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Tuh. Jadi banyak sekali perbedaan itu. Itu kan menurut ibu. Itu kan menurut ibu. Kok menurut ibu? Menurut Bible lah. Kok menurut ibu? Emang saya siapa menafsirkan Bible? Nggak boleh lah. Orang berdasarkan di Bible. Yesus itu ajarannya seperti apa, Paulus itu seperti apa. Sebenarnya Anda tuh dapat ilmu banyak loh di sini. Nggak perlu ke gereja yang harus bayar. Ya. Tuh, saya kasih tahu. Sering-sering naik sini biar login. Kalau iman kami itu tadi yang saya sampaikan. Enggak, jangan bawa iman. Kita nggak perlu iman di sini. Knowledge, ilmu pengetahuan. Yang Anda belum tahu, Anda belajar dari Ustadz Alif. Ini nggak bahas doktrin, Pak. Ini nggak bahas doktrin. Nggak bahas doktrin, benar. Nggak boleh, doktrin nggak boleh masuk sini, Pak. Ini diskusi ilmiah, diskusi lintas agama, apa yang tertulis. Begitu, Pak. Jangan dibawa imannya, Pak.
Nanti besok malam atau besok siang kita bergabung lagi di sebelah. Bagaimana pendapat beliau tentang apa yang telah sampai Bapak sebelah itu di mana, Pak? Di sebelah di mana maksudnya, Pak? Nanti saya tag setelah nanti. Pak Charles sebelum pergi, Pak Charles. Siap. Ini ada tadi Yohanes 8:44 sama Ustadz Alif. Di situ ada dua bapak. Siap. Bapak manakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk, Pak? Di situ ada dua bapak. Silakan, Pak. Yohanes 8:44. Aku nyimak loh dari tadi. Betul ya Ustaz Alif ya? Ada dua bapak ya? Betul. Ya, pertanyaan saya, ada dua bapak. Di antara kedua bapak itu, bapak manakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk? Sederhana loh pertanyaannya berdasarkan data. Di situ ada dua bapak. Nanti menurut Yesus juga ada dua Kristus. Nah, ya itu nanti pelebarannya ke bawah. Ini dulu bapak dulu, baru Kristus dua. Kayaknya Kristus satu ini kerjasama sama bapak yang satu. Kristus yang satu kerjasama juga sama bapak yang satu. Ini ada dua kelompok nih, betul ya? Ini Tuhan Nah, apa mau kerja kelompok ini? Ya kurang lebih begitu. Ada dua cabang lah masuk gua. Ini kelompok Tuhan maksudnya? Kalau Islam memandangnya itu ya jelas, Bapak di surga ya melindungi utusannya di muka bumi. Berdasarkan Ibrani 5:7 doanya diijabah. Nah, kalau Bapak yang satu itu memang menginginkan ada yang mati dengan memperalat Yahudi dan Romawi, dikubur bangkit, ya itulah Kristus. Yang bangkit itu siapa gitu. Sebenarnya mudah kok kalau orang mau mencerna secara akal. Silakan Pak Charles, ada dua bapak yang mana menghendaki Yesus mati? Silakan Pak. Kan dibaca Pak, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuhku. Dediar kena. Di sini kenapa ya? Yohanes berapa? Kena. Yohanes 8:44 Pak. Ini mic-nya. Di sini orang kalau pakai akal Pak, langsung login kembali ke Islam. Serius. Disinilah intinya sering banyak orang mualaf Pak. Menurut pengalaman saya ya. Saya waktu itu ada di Burundi dan dari tempatnya Bu Mila juga. Aku 6 tahun loh nggak tinggal di tempatnya Bu Mila, baru rencana mau ke sana gitu. Mungkin. Aku 6 tahun nggak tinggal di sana, baru rencana mau ke sana. Bunda Mila di mana? Di Amerika ya? Amerika. Iya, kalau gitu saya juga mau ke Amerika lah. Mungkin Bang Andi, sebelum saya closing nanti ganti teman yang lain juga ya. Sambil nunggu Pak Charles juga. Betul tadi ya, sambil nunggu dia menjawab bahwa merujuk kepada ada dua bapak gitu kan ya. Nanti juga ada dua Kristus. Jadi gini, itulah kenapa di dalam Islam itu diingatkan, ditekankan. Di dalam surah Yasin disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa anibuduni hadas suratul mustaqim, bahwa Allah mengingatkan janganlah engkau beribadah menyembah mengikuti syaitan. Kabur Ustaz. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tapi sembahlah Allah pencipta alam semesta, itulah jalan yang lurus. Itu pertama. Maka mengikuti kehendak setan, kehendak iblis adalah jalan yang sesat. Itu poin pertama. Kedua, sedikit lagi mohon maaf. Di dalam Islam juga memang dijelaskan nanti ada dua Al-Masih. Satu Al-Masih Isa ibnu Maryam, kedua Al-Masih penyesat. Al-Masih Isa ibnu Maryam dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tetapi Al-Masih penyesat dia akan mengaku dirinya Tuhan, yang disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya nanti ketika dia datang Al-Masih palsu penyesat yang mengaku dirinya Tuhan, dia melakukan banyak kehebatan. Nah itulah ketika orang yang menuhankan Al-Masih artinya atau menuhankan Kristus, artinya dia menuhankan Ad-Dajjal atau iblis. Makanya kita Allahumma inni
bika min adabil qabri wa min adabinar wa min fitnatil mahyi wa mati wa min fitnatil masyihid dajjal, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya al-masih palsu yaitu dajjal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah memperkuat iman kami sebagai muslim. Saya kembali monitor kembali kepada para guru yang lain. Saya parkun atau standby. Jadi Pak Charles ini sebenarnya terguncang, mau menjawab jujur bahaya, mau tidak dijawab jujur bahaya juga. Bagaimana cara mengingkari data itu? Gimana cara mengingkarinya? Ya susah, ini butuh waktu lama mengingkarinya gitu loh. Kalau jawab jujur cepat. Karena iblis memang ini kan udah diterangkan Ustaz Ali, iblis itu tidak ada godaan iblis itu untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Godaan iblis itu selalu membawa orang bahagia sementara, enjoy sementara, melanggar semua perintah Tuhan. Godaan iblis itu iman Islam lah yang jadi filter. Selain iman Islam, kata Ustaz Alif, selain iman Islam tidak ada yang bisa mengalahkan godaan setan yang terkutuk. Selamat datang di kebenaran. Semoga kalian kembali ke Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain no way. Kembali ke topik, silakan. Oke, kita sapa dulu Blue Sky. Ini Kristen Islam? Ya, selamat malam. Selamat malam, Ibu Blue Sky. Ini Islam atau Kristen? Kristen. Ibu atau Mbak? Apa aja boleh, Pak. Mbak. Oh, ya. Mbak Blue Sky gitu ya? Ya, ada yang mau ditanggapi dari narasi bahwasanya soal Yesus Tuhan atau Yohanes 8:44 tadi topiknya. Yohanes 8:44, Bunda. Mbak, silakan, Mbak. Oke, izin menanggapi yang tadi disampaikan sama Ustadz Alif ya. Ya, silakan. Sebelumnya sebenarnya saya tidak ingin berdebat lintas agama ya, tapi karena saya bagian dari Kristen, jadi saya meluruskan bagian saya saja ya. Silakan Mbak. Apa yang mau diluruskan menurut Anda? Terima kasih untuk Pak Ustadz Alif yang telah menjabarkan tadi kalau misalnya di Alkitab ada menerangkan tentang siapapun yang mengucapkan Tuhan, apa tadi gimana Pak? Yang Bapak Matius 7, 22, 21, 22, 23. Oke, itu saya terima Pak. Kenapa? Karena memang di Kristen sendiri banyak yang menjual agama. Bukan berarti untuk pengikut Kristus yang menyebutkan kalau Yesus Tuhan itu tidak diterima oleh Yesus. Itu makna dari isi Alkitab itu. Kembali di 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ berbunyi satu-satu dulu, Mbak. Satu-satu dulu biar ditanggapi Ustadz Alif ya. Satu-satu dulu. Ya, izin. Satu-satu dulu. Ustadz Alif monitor, Ustadz. Ya, monitor. Ya, silakan Ustadz. Apa yang mau dibuat oleh Mbaknya di Matius 7:21? Apa yang mau diambil pembenaran? Semua itu merujuk kepada orang Kristen kan? Yes. Sampai 23. Itu Ya memang sudah, artinya orang Kristen lah yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaan saya, yang akan masuk ke dalam surga berdasarkan pernyataan Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu. Pertanyaan saya, di mana kehendak Bapa di surga bahwa menuhankan dan menyembah kepada Yesus, beribadah setiap hari Minggu ke gereja menyembahnya? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapa yang di surga seperti itu? Maksud pertanyaannya gimana nih? Oke, bunyi ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Yesus. Orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang di mana kehendak Bapa di surga? Beribadah, menyembah dan menuhankan Yesus, terutama ke gereja di hari Minggu. Ada nggak?
tuntunannya dari Bapak yang di surga? Gini, kalau Ya ayatnya dulu aja Mbak, sebutkan Mbak, biar cepat, biar tas gitu ya. Di mana kehendak Bapak, ayatnya di mana yang menunjukkan kehendak Bapak menyuruh menyembah Yesus. Gitu ya Ustaz Alif ya. menyuruh dan menyembah Yesus. Menyuruh menyembah Yesus, kehendak Bapak. Oke, Kehendak begini. Bapak yang ditanya Mbak. Ya, langsung ayatnya Iya. Mbak, ayatnya dulu. Boleh Menyembah dan dibuka? menuhankan Yesus. Kasih dulu kesempatan saudari kita gitu loh. Oke. Biar Boleh dibuka masing-masing Google-nya ya. Sebab banyak di agama seberang juga menanyakan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak gitu ya. Oke, boleh dibuka di Yohanes 13 ayat 13. Loh, yang ditanya kehendak Bapak, Mbak. Ya, kehendak Bapak itu bukan berarti kita di setiap hari Minggu itu bukan salah satunya bukan hanya itu saja gitu. Oke, baik. Berarti nggak ada ya. Berarti nggak ada ya. Nah, sekarang, oke, baik. Berarti itu udah nggak ada. Cuma bergeser pembahasan ke Yohanes 13:13. Saya bertanya dulu, Pak, Mbak ya. Buat Anda, Tuhan dengan Tuhan itu sama atau beda? Saya ingin tahu dulu. Sama. Sama. Berarti ketika manggil Tuan Presiden bisa juga manggil Tuhan Presiden. Ya, Loh, pernah gimana? nggak mencari tahu kenapa asal usul Tuhan itu dulunya awalnya Tuhan? Nah, ya sekarang makanya kita bahas Tuhan dengan Tuhan sama atau beda. Karena merujuk kepada originalnya itu kan menyebut kata kurios. Kurios itu banyak digunakan di dalam kitab Anda, artinya itu Tuhan. Ya. Soalnya pemilik keledai juga disebutnya kurios. Ya, sebab Tuhan itu Nah. lebih tinggi statusnya dari Tuhan. Baik, Makanya- baik. Yesus sebagai hamba Tuhan, statusnya lebih tinggi nggak dari Tuhan? Yesus hamba. Sama, Loh, karena tadi konsep Allah Tritunggal. kata Yesus, jangankan ke Tuhan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Begitu juga utusan daripada Dia yang mengutusnya. Yesus Di situ itu menunjukkan berbeda. mengajar Kata Yesus itu pula. tentang perumpamaan. Banyak memberikan perumpamaan. Oke. Jadi, Yesus itu Perumpamaan apa yang dipahami ketika seorang sebagai Allah hamba? Tritunggal, Yesus itu mengajar dia Aduh, masuk tentang doktrin manusia lagi. yang dia sebagai manusia 100%, maka dia mengajarkan konsep kemanusiaannya begitu. Oke. Pak Ustadz Alif, tolong baca aja yang di Yohanes 13 ayat 13. Itu aja. Titip. Lah udah, engkau memanggil aku guru dan Guru dan Tuhan. Dan- Benar Tuhan, Bu, Mbak. Ya, Tuhan. Nah. Memang Yesus Tuhan. Nah, terus ketika diterjemahkan sebagai Tuhan, terus kenapa? Gimana? Maksudnya gimana? Ayo. Ada juga yang menerjemahkan sebagai Tuhan. Karena itu dulunya diambil dari Apa? kata Tuhan. Lah terus kenapa jadi Tuhan? Ya karena posisi udah tahu dulunya tinggi Tuhan. dari Tuhan. Kenapa? Aduh, nggak bisa open cam, Bray. Mau tak tami. Loh, nggak ada. Yesus berkata, loh Pak, Mbak, Yesus dipanggil sebagai hamba Tuhan. Yesus hamba. Posisinya dia sebagai Allah Tritunggal tadi, konsep kemanusiaannya. Nah, menurut Hamba Tuhan. Yesus, oke, Ya. Yesus hamba Tuhan. Kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Begitu juga utusan daripada Dia yang mengutusnya. Posisi Yesus lebih rendah daripada Tuhan, betul? Tidak begitu pengertiannya. Kata Yesus yang bilang. Kata Yesus itu mungkin aku bantu tunjukin bahasa aslinya Ustadz Alif. Ustadz Alif biar bisa jelasin lebih enak. Ya aku nggak bisa, belum bisa. open cam, Ini maaf. mungkin gedein aku Akang biar Ustadz Alif yang ngejelasin. Ya, moderator gedein. Tunggu aku gedein full ya, gedein full ya. Boleh. Nah, biar mbaknya ini nangkep penjelasan Ustadz Alif. Ini Yohanes 13 ayat 13. Nah, di situ menggunakan kata apa? Kurios. Di dalam terjemahan bahasa Arab, antum tad'unani sayyidan wa mu'aliman. Sayyid, tuan, gusti.
kepada manusia. Di dalam bahasa Yunaninya kurios, juga terjemahan lama ende dan yang lain bahkan ada yang mengatakan engkau memanggil aku junjungan. Kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan? Siapa yang berhak menaikkan pangkat Yesus? Kenapa Yesus naik pangkat dari terjemahan? Ayo. Kan jadinya lucu. Tidak lucu itu, Ustadz. Nah, lalu siapa yang berhak merubah pangkat Yesus dari Tuhan menjadi Tuhan? Ya pengikutnya. Wah, berapa? Ya sudah kalau gitu. Bukan ajaran Yesus. Ya, benar. Berarti bukan ajaran Yesus berdasarkan dari oknum lain, dari yang menerjemahkan kitabnya. Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan, orang lain mengatakan mengatasnamakan pengikut sebagai Tuhan. Ya sudah. Dari selesai. perkataan pengikut. Jangan ketawa, moderator blokir yang ketawa di bawah ya. Saya ketawa dong. Tuhan Yesus. Asli lucu, Mbak. Mbak asli lucu ini, asli. Tidak lucu, Pak Ustadz. Yesus berkata sebagai Tuhan. Kan dia membilangkan seperti ini. Kamu mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan tepat, memang aku adalah guru dan Tuhan. Ya kan? Awalnya ya itu membilangkan kalau dia itu Tuhan. Dan memang Yesus itu Tuhan, membenarkan omongan dari pengikutnya. Gak pernah belajar, gedap terus. Ustadz, aku izin masuk boleh nggak? Monggo. Oke, Mbak, mungkin gini. Kita samakan definisi Tuhan menurut Mbak itu seperti apa gitu? Tuhan, ya kan tadi awalnya dari Tuhan itu. Enggak, by definisi, secara definisi menurut Mbak itu apa? Kita samakan dulu nih definisinya. Gini, Ahi Goldian, Afwan. Saya kan belum bisa open cam, mohon maaf. Ini membuka pikiran dia ya. Ini mohon maaf ya, membuka pikiran dia. Di kitab yang sama, masih di perikop yang sama, kita bisa bedah loh di situ. Afwan ya, antum kan bisa open cam. Buka kan barusan Yohanes 13 nomor 13. Oke. Dan bentar, ini yang 3,3 ini tolong di follow dulu Ustadz Alif ya. Tuhan dalam KBBI itu adalah majikan. Bentar. Tolong yang 3,3 ini di follow dulu Ustadz Alifnya, biar bisa open cam ya, biar bisa lempar data teman-teman. Silakan ini maksudnya follow dulu. Saya mau membuka pikiran mbaknya. Gini loh, ini kenapa terjadi penerjemahan pemaksaan ya? Pertama, sebentar. Itu tidak pemaksaan. Itu tidak pemaksaan. Kita buktikan. Biar Ustadz Alif enak ngejelasinnya. Tidak. Jangan mengajarkan bukan bagian. Gini. Nah, ini contoh. Ayi Goldian kan ini Yohanes 13 nomor 13. Nah, coba di situ tiba-tiba diartikan Tuhan. Kalau dibuka di ayat 16-nya, di situ tetap Tuhan. Di 16-nya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Padahal originalnya sama. Nah, kalau mau rubah semua mestinya. Gitu loh. Itu poin pertama. Kedua ya, bahwa di situ sedang menegaskan Yesus sebagai hamba Tuhan, dia posisinya tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Itu jelas perkataan Yesus. Yohanes 13, 14, 15, 16 masih nyambung. Kenapa di 13 dirubah jadi Tuhan, di 16 perkataan Yesusnya dirubah jadi Tuhan? Coba buka aja. Kalau buka versi paralel, di situ kalimat kata terjemahan Tuhan dan terjemahan Tuan itu merujuk kata yang sama. Padahal mestinya di situ kata Yesus, seorang hamba kalau memang mau pakai Tuhan, seorang tidak. Loh, buktikan aja. Kalau tidak percaya buktikan aja. Ini saya sedang membuktikan. Oh, coba di Yohanes ayat 13 itu tadi Tuhan Yesus sendiri yang membenarkan ucapan si muridnya. Sudah? Nah, membenarkan. Iya, membenarkan ya, sebab dia benar gitu. Di ayat 16 itu perumpamaan. Memang. Jangan ketawa. Aduh, jangkrik. Kenapa sih jadi kucluk gini? Kenapa sih? Sekarang Pak Ustadz kalau mengajar pakai analogi. Aduh, kucluk. Iya kan Pak Ustadz? Iya enggak?
Oke, Apaan sih analogi. maksa-maksa? Oke, coba. Bu Mila. Bu Yang Mila. begini. Udah, saya nggak ikut-ikut. Nanti bagian saya. Begini. Kata Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Coba, yang hamba di situ siapa? Hamba ya siapa saja yang memang dia Lu. di bawah. Nggak pernah baca Bible. Yesus hamba atau bukan? Hamba sebagai dia 100% manusia. Nah, seorang hamba, Allah Yesus Tritunggal. seorang hamba. Tentang konsep Allah Tritunggal. Ya. Ini saya udah 1000 belum ya? Kalau udah 1000 saya turun, Goldian masuk. Bisa ngecek nggak sih? Ya digas dulu, di follow dulu Ustaz Di Alif. follow dulu ya teman-teman, Ustaz Talib ya. 992. 993. Di follow lagi teman-teman, kurang. Oh iya. Semua yang di di-follow atas itu di follow ya teman-teman saudaraku dengan ikhlas dan baik. Jadi kan Follow ya. Ustadz Udah Ali bilang. gitu ya. Follow semua yang di atas ya saudaraku. Penting Lanjut. banget ya. Jangan pernah membawa-bawa Alkitab untuk membenarkan agama sendiri. Tad, turun dulu Tad. Nanti Oke, Udah, Ustaz. Saya Turun turun dulu, Ustaz. tadi Goldian, mohon maaf dipotong. Saya lanjut turun dulu ya. Ya, Aki Goldian mau masuk, Aki? Tafadhol Tat. Gini Mbak, saya izin masuk ya. Jadi kalau kita pakai Alkitab cetakan LAI itu ada apa ya? Perampasan atau penambahan definisi. Kenapa saya bilang gitu? Kalau Mbak silahkan cek di original teks atau di terjemahan selain daripada LAI, kata kurios di Yohanes 13 ayat 13 dan Yohanes 13 ayat 16 itu diterjemahkan dengan kata Lord atau Tuan atau Master. Mbak tahu kan artinya Tuan? Ya. Dan beda dengan Tuhan, sedangkan Tuhan yang kita pahami. Pak Goldian, sekarang saya izin memberikan analogi lagi ya. Bahasa kita sedunia bahasa apa? Bahasa kita sedunia Inggris ya. Yes, bahasa Inggris. Kalau misalnya Pak Goldian pergi ke misalnya ke Singapura, ke Malaysia ataupun ke luar negeri, apa yang Bapak bawa bekalnya? Bahasa Inggris dong. Ya, pemahaman bahasa Inggris. Tidak semua. Bentar, saya potong. Jangan ada penyesatan di sini. Ini kita bicara bukan masalah bahasa dunia, tapi bahasa Tuhan. Ya, bahasa kitab. Ini bahasa kitab. Biar aja, Ustaz. Enggak, jangan ada penyesatan. Ini kita bicara bahasa kitab. Justru itu intinya. Terjemahan itu bukan berarti inti dari makna Alkitab itu yang diubah. Tidak. Tidak. Kalau bagaimanapun Anda ke Arab yang ada Kristennya, tetap Alkitab itu mengajarkan Allah Tritunggal. Oke. Nah, gini Kak, aku kasih tahu di dalam Kasih tahu Kristen. juga. Ya, gantian. Kakak bicara, aku diem. Tuhan Yesus paling banyak sedunia. Oke? Oke. Bukankah Yesus bilang? Udah mau hancur. Tahu nggak? Udah mau hancur. Udah mau hancur. Alah. Saya dulu. Jangan dikerasin teman-teman. Jangan dikencangin. Biar Kakak ini datang baik-baik kok. Kita harus tunjukin cara kita berislam. Gini Kak ya. Di dalam Kristen itu ada pola pandang yang berbeda. Ya, yang di pertama, situ. Di situ. Oke. Kalau Anda menanyakan Diem dulu. Gantian Kak, gantian ya. Iya, gantian. Iya. Bukan ke orang-orang yang berusaha untuk memahami Alkitab itu. Oke. Nah, jadi gini, Kakak tahu nggak bahwa pemahaman yang dibawakan Yesus yang termaktub di Alkitab itu ternyata beda dengan pemahaman yang dibawakan gereja dan pendeta-pendeta. Yesus sendiri, kalau Kakak pahami baca ayatnya satu persatu, Yesus mendeklarasikan kalau dirinya hanya utusan. Bukankah Yesus pernah bilang, jika kehidupan beragamaanmu tidak lebih taat dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Sedangkan gereja mengajarkan kalau hanya dengan imanmu saja mempercayai Yesus itu Tuhan, maka kamu akan masuk kerajaan Allah. Beda Kak apa yang disampaikan Yesus dengan mulutnya dan yang disampaikan pendeta? Pertama, Yesus datang mengajarkan bahwa dialah adalah utusan. Ketika ada orang Yahudi datang ke Yesus bertanya, Yesus siapa engkau? Yesus jawab, Markus 12 ayat 29, inilah orang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Yesus juga mengabarkan ke muridnya. Silakan cek di Yohanes 17 ayat 3. Bahwa inilah hidup yang kekal itu. Buka Kak. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, jikalau gereja dan keimanan kakak menganggap Yesus Tuhan, ketika Yesus mendeklarasikan bahwa Tuhan yang benar hanyalah satu, dan Yesus yang dia utus, posisinya Yesus sebagai apa? Silahkan. Ya sebentar, sebelum ke Simba, Ustadz Ali keluar dulu dari TikTok, keluar dulu, terus masuk lagi, naik lagi, biar bisa open cam. Ya. Lanjut, di close Ustadz Alif, di close masuk. Nah silahkan Mbak. Ketika Yesus memposisikan dirinya di Yohanes 17 ayat 3 bahwa ada Tuhan yang benar dan Yesus diutus oleh Tuhan yang benar itu, Yesus sebagai apa Kak? Ya sebagai Allah Tritunggal tadi, ya sebagai konsep Allah Tuhan, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Coba kita lihat ayatnya ya, kita pahami. Ini aku buka cam. Silakan Kak, coba dibaca. Kakak sendiri deh yang baca, dikira aku rampok ayat. Gedein Bang Ardiansyah. Kesimpulannya aja kok. Ayat mana ya Mas? Yohanes 17 ayat 3. Coba baca. Gini loh Mbak, waktu Yesus di bumi, dia memperkenalkan itu baca, siapa yang Tuhan, itu loh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ia kembali ke konsep Allah Tritunggal. Di mana Yesus itu mana Kak nyambungnya Kak? Di mana di situ Yesus bicara Allah Tritunggal? Yesus lagi berbicara akan ada dua subjek ini. Yang satunya yang mengutus Yesus Allah yang benar, dan Yesus, apa kata Yesus, yang telah dia utus. Di mana di situ bicara Allah Tritunggal? Bicara Allah Tritunggal. Berpikir kan? Ini bicara tentang Allah Tritunggal. Di mana dikatakan di situ bicara Allah Tritunggal? Coba Allah cari. Yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus itu sebagai Allah tadi, hamba Allah. Yang sebagai dia 100% manusia. Allah diutus gitu. Ya itu tadi konsep Allah Tritunggal, kembali konsep Allah Tritunggal. Allah diutus, Tuhan diutus Tuhan. Pengutusan itu maksudnya gimana? Ini ya Kak, ini yang mengutus, ini Allah yang benar, ini Yesus yang diutus. Di mana di sini dikatakan bicara Allah Tritunggal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, kalau di mana dikatakan Allah Tritunggal, ada dua subjek di sini. Kan saya sudah jelaskan tadi di awal kan, Allah Tritunggal itu ada 3. Oh, Tuhan Kakak 3 ini. Bukan 3 Tuhan, tidak. Tuhan itu 1. Tapi di situ jelaskan bagaimana konsep tentang bagaimana ketuhanan, kemanusiaan, dan kita mempunyai Roh Kudus. Kayaknya guru bahasa Indonesia harus turun tangan nih. Aduh, kita bicara konteks Yohanes 17 ayat 3, kakak berasumsi bahwa itu penjelasan tentang Tritunggal. Di sana ada Tuhan 1 yang mengutus Tuhan 2, lalu datang Tuhan 3. Yang tiba-tiba, tafadhol Ustaz Alif, tafadhol, afwan. Bentar, bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia maju dulu bentar. Mbak. Oh ya, silakan Pak Guru. Iya. Antara Yesus dan Bapa itu Mbak sama atau berbeda? Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa sama tapi berbeda konsep. Beda. Antara Yesus dan Bapa yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Semuanya itu adalah Tuhan Esa. Berarti ada 2 Tuhan, betul? Tidak. Tuhan 1. Saya ulang kembali. Bapa Tuhan, betul? Bapa Tuhan. Yesus Tuhan? Iya Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Iya Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Yang mana kalau 1? Semuanya adalah Tuhan. Gak lulus nih bahasa Indonesia Mbak ya deh. Kok bahasa Indonesianya rusak amat Mbak? Tidak, ini bukan soal bahasa Indonesia. Terus bahasa apa? Bahasa roh? Ya bisa jadi bahasa roh. Diulang kembali ya Mbak ya. Mampus.
waktu Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Yesus waktu berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia untuk mengajarkan kita manusia berdoa yang baik. Berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan. Ya memang Yesus Tuhan? Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak dong. Terus siapa yang berdoa? Itu kan konsep Yesus itu 100% manusia tadi. Kenapa aku bilang Yesus sebagai 100% manusia? Ya dia sebagai manusia yang bisa merasa sakit, merasa marah. Ya, saya ulang dulu Mbak. Yesus itu waktu berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai manusia. Ya tadi kan kembali ke yang tadi aku bilang. Oke, jadi waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Sebagai manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan waktu berdoa. Betul? Kan saya udah jelaskan tadi ya, Pak. Oke. Sebagai manusia saya ikuti. Sebagai mentar dulu Mbak, sebagai manusia. Apakah dengerin Mbak? Perumpamaan. Jangan kemana-mana Mbak, ini bahasa Indonesia. Tidak kemana-mana. Iya. Manusianya, Mbak, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia, karena memang dia sebagai manusia di bumi. Oke, jadi waktu Yesus di bumi sebagai manusia dia bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan karena begini. Ngomong dong dari tadi kalau Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia dalam bentuk manusia. Ya berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia ada di muka bumi. Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia. Tidak, bukan begitu konsepnya. Nah, terus gimana bahasa Indonesianya? Wah, yang tadi saya bilang Allah Tritunggal. Jadi saya ulang kembali ya. Waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai manusia yang mengajarkan manusia lain untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, berarti Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan. Sebagai bentuk manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan, karena dia manusia. Yang memang awalnya kan dia diutus sebagai manusia kan untuk menebus dosa manusia. Ya, terus sejak kapan manusia ini berubah menjadi Tuhan? Konsep Allah Tritunggal. Dia tidak pernah kehilangan konsep Allah ketuhanan dia. 100% berarti waktu dia berdoa dia Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan ya Pak, jangan bolak-balik seperti itu supaya Bang Adi masuk Bang Adi. Ya lanjut. Selesai bahasa Indonesianya. Aku izin dibesarkan ya. Boleh? Satu-satu. Mau pakai alat peraga ya, silakan. Oke ya. Yesus, Anda katakan Yesus itu gini. Yesus Anda katakan Tuhan, betul? Nih Yesus nih. Yesus aku tulis ya, Yesus. Anda mengatakan Yesus ini dua natur bukan? Dua natur, manusia dan Allah. Oke. Natur pertama, natur kedua. Natur pertama, natur kedua. Yes. Natur pertama ini Allah kan? Iya, natur ya, natur Tuhan. Natur ya, natur ya, natur. Iya, natur. Iya, natur. Natur nih aku tulis nih. Natur Tuhan. Natur Tuhan. Yes. Oke, yang ini natur Roh Kudus. Loh, enggak Yesus ini loh. Kok Roh Kudus? Roh Kudus. Oh. Bukan natur manusia. Tuhan, manusia dan Roh Kudus. Allah. Lah iya, enggak yang Yesus ini loh. Yesus ini kan dua natur, katanya dua natur, kok tiga natur sekarang dua dong. Allah Tritunggal tadi saya jelasin di awal Pak. Iya, saya nggak tanya Roh Kudusnya dulu, saya tanya dua natur. Ya, yang dua natur ini apa? Kalau konsep Allah Tritunggal, jangan sampai melupakan Allah Tritunggal. Yang ngomong dua natur tadi siapa? Natur, saya perjelas natur bukan dua natur ya. Natur. Loh, yang mengatakan dua natur tadi siapa? Tidak, saya tidak menjelaskan dua natur. Ini? Lah, berarti tiga natur. Tiga natur ya, emang kan natur ya. Natur. Ya oke, tiga natur berarti ya. Tiga natur ya, betul? Tiga? Ya, Allah Roh Kudus. Oke, tiga. Oke, natur kedua, natur apa? Natur manusia, natur Roh Kudus. Ya, oke, natur manusia dulu. Natur manusia. Yang natur ketiga, natur apa? Roh Kudus. Natur Roh Kudus.
di dunia ini hanya ada Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Ballpoint Tuhan atau bukan? Ballpoint Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, kalau begitu Pak saya coba. Sabar. Jawab dulu Bang. Ballpoint, sabar dulu Bang, sabar. Ballpoint Tuhan atau bukan Tuhan? Bagaimana Anda mendefinisikan Tuhan? Sabar, jawab dulu Bang, jawab dulu Mbak. Ballpoint ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Oke, air mineral Tuhan atau bukan Tuhan? Air mineral? Iya, Tuhan atau bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Meja Tuhan atau bukan Tuhan meja? Ya meja. Ya, Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ah, oke. Berarti hanya ada dua, satu Tuhan, dua bukan Tuhan, betul? Oke, sekarang saya tanya, natur Tuhan ini, apakah Tuhan atau garis miring ya, atau bukan Tuhan? Nih, ini garis miring, aku kasih, ini, yang natur Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Berarti saya coret yang bukan Tuhan ya. Nih saya coret nih. Oke, natur Tuhan adalah Tuhan. Sabar. Natur manusia ini ya. Tuhan. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, di sini Bapak mulai mau mengajak. Jawab dulu dong. Ya. Jawab dulu dong. Natur manusia ini dagingnya Yesus ini kan daging, betul nggak? Ini daging bukan? Daging. Ya, ini daging bukan? Ya. Daging bukan manusia ini? Ya. Daging kan? Ya. Ya, daging. Aku garis miring daging ya. Atau Jangan dalam lupa, kurung daging nih. Yang 100% Tuhan. Sabar Mbak. Sabar dulu Mbak. Daging ya. Sabar dulu Mbak, saya selesaikan dulu. Natur manusia ini daging, betul atau salah? Ya. Ah, betul. Nah, pertanyaan saya, natur manusia yang daging ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Cepet seperti jawab ini tadi loh. Ini kan bukan Tuhan, udah saya coret nih. Ini saya coret ya. Oke, jadi natur Tuhan adalah Tuhan. Oke, saya terima. Natur manusia atau daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam natur manusia, dia adalah bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Nah, natur Tuhan saya coret. Oke, sabar Mbak. Natur, sabar ya? dulu. Nah, natur. Iya. Sabar Mbak. Sabar dulu Mbak. Ini loh Mbak. Natur ini loh tulisannya nih loh. Natur, iya natur. Ini tulisannya natur. Ya, natur itu maksud KBBI apa? Aduh, nanti aja. Kesini dulu. Natur Roh Kudus ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti yang ini saya coret ya. Oke. Bapak di situ nulis natur ya. Sabar. Ini loh saya coret natur. ini loh. Ini loh saya coret nih. Loh saya coret nih. Ya. Tuh. Ini jawaban Anda bukan jawaban saya, oke? Ya. Oke, pertanyaan saya kemudian. Nih ya. Yang mati di kayu salib ini natur yang apa? Adalah natur yang mana? Natur ya. Di situ jelas natur ya, Pak. Iya, natur. Iya, natur ya. Pertanyaan saya natur adalah manusiaannya. Oke, adalah natur manusiaannya. Manusia. Tapi dia pada hari yang ketiga. Iya, sabar dulu, Bu. Sabar. Iya, Mbak. Enggak. Sabar dulu. Nih ya. Yang mati di kayu salib adalah natur manusia, betul? Atau daging, betul? Natur manusia kan bukan Tuhan tadi, betul kan? Natur ya, natur. Iya, ini loh. Iya. Arti natur itu apa, Pak, di dalam KBBI? Iya, nanti dulu. Aduh. Saya Mbak kasih tahu saya. Saya nggak ngerti dah. Saya nggak ngerti. Kasih tahu saya apa arti natur. Natur itu Bapak sendiri yang menuliskan, Bapak harus menjelaskannya. Iya, saya nggak ngerti. Silakan. Kan Bapak yang tadi awal mulanya membuka. Berarti Mbak nggak ngerti juga berarti.
bukan tidak mengerti, Bapak. Oh, berarti Mbak ngerti dong? Ngerti, sebab tadi saya apa arti natur? Oke. Apa arti natur, Mbak? Apa arti natur? Oke. Saya ikutin, Mbak. Apa arti natur menurut sifat, watak, pembawaan. Sudah? Apa? Sifat, watak, pembawaan. Itu dalam KBBI. Natur. Sudah? Apa, Mbak? Nggak denger, Mbak? Nggak denger, Mbak? Sifat, watak, pembawaan. Sifat, watak, pembawaan. Ya, coba buka aja KBBI. Oke. Berarti arti natur itu bukan segala yang diciptakan oleh Tuhan ya? Bukan. Jadi diciptakan Tuhan dong. Oke, berarti arti natur itu yang diciptakan Tuhan, betul? Ya, tadi kan di situ natur manusia. Nih, arti natur alam semesta dan segala yang diciptakan oleh Tuhan. Betul ini? Oke ya. Diciptakan oleh Tuhan berarti oke, natur kita tinggal dulu. Natur manusia ini daging ya, berarti ya. Oke ya. Diciptakan Tuhan sebagai manusia. Iya. Berarti yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau daging, betul? Iya, betul, daging manusianya. 100% dia manusia. Oke, berarti yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau daging atau bukan Tuhan, betul? Ya benar. Oke, yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, bukan Tuhan. Saya catat dulu, Mbak. Sabar. Ini jawaban Anda loh ya. Saya kasih centang semuanya. Ini sudah Anda jawab. Ini bukan jawaban saya. Oke? Ini jawaban Anda. Oke. Ini pertanyaan. Terus pertanyaan selanjutnya. Untuk apa? Untuk apa yang ini natur manusia ya? Yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib. Untuk apa, Mbak? Untuk apa natur yang manusia ini atau natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa fungsinya, Mbak? Untuk ada fungsinya nggak? Penebusan dosa. Oke, saya jawab di sini ya. Jawaban untuk menebus dosa. Oke. Terus? Menebus dosa. Oke, ini jawaban Anda, betul. Saya kasih centang ya. Ya. Oke. Untuk apa yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Iya, karena dia tadi manusia. Iya, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Bukan begitu konsepnya, Pak. Tidak, Bapak. Kan tadi natur kan? Natur. Loh, ini bukan Tuhan Yesus atau bukan Tuhan Petrus? Saya tanya. Ini manusia Yesus bukan? Saya tanya sekarang. Natur manusia ini manusia Yesus bukan? Manusia dalam konsep Alkitab. Enggak, saya tanya. Ini nama manusianya siapa? Manusia siapa? Manusia Yesus. Manusia Yesus. Berarti natur manusia ini atau bukan Tuhan ini bukan Tuhan Yesus, betul ya? Kok bukan Tuhan Yesus? Loh, lah kan manusia kan bukan Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13 aja jangan kemana-mana. Ini loh. Natur manusia berarti dosa Anda, nih ya, dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Nih, bukan Tuhan, betul? Kok bukan Tuhan sih? Loh, yang mati di kayu salib manusia atau bukan manusia? Itu Yesus mati, natur manusianya. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nih, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam konsep kemanusiaannya itu... Enggak, saya tanya, natur manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Ini loh, tulisannya ini loh. Bapak berusaha menjebak saya atau bagaimana nih? Lu Ardiansa lo ini. Tidak, ini Ardiansa lo, Mbak. Tidak. Tidak semudah itu, Vergudok.
Enggak, saya tanya. Anda mengatakan yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau natur bukan Tuhan. Betul? Iya. Nih. Ini jawaban Anda. Saya tanya lagi, untuk apa yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa? Bukan Tuhan. Betul? Memang kan tidak ada lagi penebusan yang berarti. Iya, kita sepakat dulu. Dosa Anda atau dosa umat Kristen ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Tidak begitu konsepnya, Pak. Ya, ngeles. Ini loh, saya catat. Anda nggak bisa ngeles, Mbak. Saya catat nih. Ini. Ketika saya bertanya kepada Anda, sabar, Mbak. Ketika saya bertanya kepada Anda, sabar dulu, Mbak. Loh, ini jawaban Anda sendiri loh. Loh, ini loh jawaban Anda sendiri. Saya centang. Semua yang saya centang ini, sabar dulu. Kena lah, mulai tantrum. Kok mulai tantrum? Saya tidak tantrum. Iya, sabar dulu. Ini tadi jawaban siapa? Saya tanya, ini siapa yang menjawab? Oke, saya. Yang menjawab siapa? Saya. Oke, Anda. Apakah Anda menjawab untuk apa yang natur manusia atau yang natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Ini tulisan, baca aja sendiri. Baca sendiri, saya nggak mau ngomong. Ditebus oleh siapa ini? Natur apa ini? Natur manusia. Atau natur manusia yang dalam konsep dia manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini tulisannya nih. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Memang bukan Tuhan ya gini. Ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Ya. Pemahaman Bapak sebagai alat itu tidak dapat. Lagi cangkrik. Inilah teman-teman, kalau diskusi itu nggak jujur ya, kena kan. Makanya kenapa kalau bermain logika dengan umat Islam ya, Bapak, dengan umat Islam, Bapak, apalagi dengan para ya. dengerin dulu, dengerin dulu. Saya selesaikan dulu ngomongnya. Sabar. Iya, sabar ya. Nanti Anda. Tadi kan saya sudah Anda menjelaskan. sabar dulu, Mbak. Sabar. Tenang, Mbak. Tenang. Dan 100% sabar, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu ya. Tenang dulu ya, Mbak. 100% juga manusia. Ya. Gimana, Mbak? 100% apa? 100% Allah, 100% manusia. Oke, saya tulis di sini. 100% Tuhan. Jangan taruh. Jangan bilang 100% Allah, 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan menyembunyi sembahnya umat Islam. Nggak enak loh. Tidak. Jangan salah Pak Handi. Di Arab orang Kristen menyebut. Ya udah. Di Arab kan lagi muka orang Arab. Pertanyaannya kan Tuhan atau bukan Tuhan nanti Bang Andi ya. Oke. 100% Allah atau 100% Allah ini, dan ini 100%. Ini apa? Konsep untuk menebus dosa manusia itu bukan berarti natur manusianya untuk menebus dosa kita, tidak. Karena yang jawab ini siapa tadi? Yang jawab ini siapa? Tadi kan saya pertegas ya di situ. Natur manusia. Enggak, yang jawab ini siapa? Enggak, saya tanya. Ketika saya bertanya kepada Anda, dengerin. Ketika saya bertanya, yang jawab ini siapa tadi? Siapa yang jawab ini? Saya menjawab karena Anda pemaksaan. Lo kok maksa? Paksa. Sebab tadi nomor 2 Bapak memaksa. Ada dua. Kita urut dari atas. Sabar. Kita urut dari atas nih, Mbak. Kita urut ya. Ini jawaban Anda tadi kan? Jawaban Anda. Itu Bapak tadi yang memaksa saya untuk menjelaskan ada dua, Tuhan dan bukan Tuhan. Ya itu jawaban siapa tadi? Saya nulis 3 ini. Bapak. Tidak. Ini kan saya nulis 3. Anda mengatakan 3. Ini berapa ini? Dari awal Bapak tadi menjelaskan Tuhan. Iya, 2 terus Anda revisi 3 kan? Anda revisi 3 kan? Betul kan? Bang Handi. Tidak. Saya tidak merevisi Tuhan dan bukan Tuhannya, tapi saya merevisi kalau Allah Tritunggal itu ada 3. Anda tadi sepakat dengan saya. Ya kan? Natur Tuhan ini pertanyaan dan Anda menjawab. Sabar, Mbak. Sabar. Tenang dulu, Mbak. Jangan terguncang, Mbak. Jangan terguncang. Sabar, tenang. Kita ulang dari awal ya, Mbak. Kita ulang dari awal ya. Sabar ya. Sabar. Kita ulang, Mbak. Kita ulang dari awal. Tadi saya sudah menjelaskan. Sabar. Tantrum dia. 100% manusia.
Tidak, Bapak. Ini yang jawab siapa? Ini jawaban siapa tadi, Mbak? Saya menjawab. Tapi Ini jawaban siapa? Saya tanya jawaban konsepnya siapa? itu bukan ke arah. Ini jawaban siapa? Saya tanya. Kan tadi saya sudah jawab. Ini jawaban siapa? Jawaban Anda? Tapi Jawaban Anda? tidak. Jawaban saya. Tapi Oke, untuk apa yang natur manusia atau bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa. Ya. Selesai. Jadi dosa Anda ditebus oleh natur apa? Natur manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Emang bukan Tuhan. Ya karena sudah. Udah kelar itu. ingat, Bapak. Udah, selesai. 100% Selesai, Mbak. 100% manusia. Nggak apa-apa. Gimana, Mbak? Jadi Gimana? 200% ya. Gimana, Mbak? 100% apa? 100% Allah, 100% manusia. Ini saya tulis nih sekarang nih. Ini sekarang saya tulis ya. Oke ya, 100% Allah, 100% manusia. Saya tulis nih. Ini Anda jawab sendiri ya. Saya mau tanya kepada Anda, yang 100% Allah ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Tuhan. Tuhan. Oke, yang bukan Tuhan saya coret ya. Saya coret. Ini jawaban Anda. Saya centang nih, saya centang. Tuhan ya, 100% Sabar. Tuhan. Iya, ini loh. 100% Allah, Tuhan ini loh. Oke, sekarang saya tanya, 100% manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, Bapak inginkan saya Jawab aja. Kok Bapak lama? ingin Kenapa saya lama, menjawabkan Mbak? bukan Tuhan itu dari Enggak, kenapa kok lama? 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa lama? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Oh ya sudah, berarti yang Tuhan saya coret, oke? Begini Pak. Oke, enggak, tunggu dulu. 100% manusia ini bukan Tuhan. Anda sudah menjawab barusan, betul? Ya betul, bukan Tuhan. Oke, Karena ya dia sudah saya merasakan coret. takut. Sabar, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Sabar dulu. Yang mati di kayu salib, yang 100% manusia atau yang 100% Allah? Yang mati 100% manusia. Berarti 100% bukan Tuhan yang mati, betul? Iya, memang konsep Allah. Oke, untuk apa yang bukan Tuhan ini? Untuk apa yang 100% bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa, ini saya catat. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang 100% bukan Tuhan, betul? Ya, betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Begini, Bapak. Jangan muter lagi, itu udah benar itu. Mbak, udah Mbak. Saya meluruskan Pak begini. Suara saya kedengeran nggak Mbak? Tidak. Mbak. Begini Bapak. Hah? Teman-teman, suara saya kedengeran nggak sih? Kecil. Dalam Bang Goldian mau masuk nggak? Aki Goldian mau masuk nggak? Suaraku jelas nggak? Cek. Oh, jelas tapi Aki. Tapi ada kayaknya pakai soundtrot ya. Oh iya. Cek. Ya. Jelas. Tapi gini, Aki Goldian, sebelum masuk ke Aki Goldian, saya ingin meneruskan dulu bahwasanya Aki Goldian dan kawan-kawan sini menyaksikan bahwasanya ternyata dosanya teman-teman Kristen, kata Mbak Blue Sky ini ditebus oleh yang 100% manusia yang notabene bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Tahu nggak sih kenapa? Sepakat nggak? Sekarang gini, Sepakat nggak? Ini bukan masalah sepakat atau Enggak, tidak sepakat nggak? Diskusi itu sepakat dong. Sepakat nggak? Tadi saya sudah Loh, membuka kalau di diskusi itu awal. harus Saya sepakat, tidak harus berdebat sepakat di dulu. sini. Ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan Masa jawaban agama Anda Islam sendiri. sekarang masih pakai Berdasarkan kebas pilihan. tantrum. Coba, saya tanya, ini agama Islam sekarang masih pakai Jangan kebas tantrum pilihan. dong. Santai ya, Mbak. Saya Mbak, tenang menjelaskan. dulu, Mbak. Sabar dulu ya, Mbak. Tarik napas. Tidak, saya Buang tidak nyawa, tantrum, tarik Bapak. napas. Bapak yang tantrum Buang tadi. nyawa, Maksud saya Mbak. untuk menjawab Tarik sepakat tidak sepakat napas, dengan Tuhan buang dan nyawa, tenang dulu, disabarkan dulu, Tidak, sabar Bapak dulu. saya tidak tantrum, Bapak saya Ya, santai. tahu Saya bulat, ingin Bapak. 500-an Bapak, digoreng sepakat, halal. kan? Tahu bulat, Ya kan, 500-an Bapak. digoreng Kalau memahami agama halal. Balik serius dong ya. Aduh. Jangan di sini gitu. Sabar Mbak,
Saya mau close statement, Mbak. Saya mau close statement. Gereja-gereja berdasarkan narasi Anda, berdasarkan narasi Anda mengatakan bahwasanya Bang Ardi, biar dia ngomong dulu, dengerin dulu, biarin aja dia ngomong dulu. Aduh. Begitu ya, Pak. Ngomong dulu, Mbak. Silakan. Soalnya tadi Bapak siapa sih ini nama akunnya? Oh, nggak bisa. Ini bahasa kitabmu, kau nggak bisa baca. Ini bahasa kitab original teksmu ini. Kau nggak bisa baca itu. Hanya orang Islam yang bisa baca. Tadi saya udah menjelaskan ya. Bahasa universal. Anda kan nanya namanya siapa? Namanya itu namanya ya, saya Profesor Dr. Marwoto namanya. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Kalau mau ngoceh, kalau mau ngomong silakan. Nanti gantian ya ngomongnya. Di saat ya, Bang Ardi nanti mau ngomong, Mbak diem ya. Sekarang Mbak ngomong, silahkan. Enggak, saya tadi meluruskan yang perkataan Bapak itu tadi ya. Tadi Bapak memaksakan perkataan saya. Iya, tadi kan Bapak memaksakan saya untuk konsep. Kan jawab Anda. Kan Anda yang menjawab. Tidak, sepakat tadi Bapak bilang. Sepakat ya, sepakat ada bukan Tuhan dan Tuhan, ya kan? Ini jawaban siapa ini? Ini jawaban siapa ini? Untuk menebus dosa. Ini jawaban siapa? Bapak, saya tadi menjelaskan itu jawaban saya. Jawaban Anda. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya apa ini? Untuk apa yang natur manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk apa? Untuk menebus dosa. Siapa yang menebus dosa di sini? Tuhan atau bukan Tuhan? Memang bukan Tuhan, kan tadi natur. Ya sudah, selesai. Tidak selesai itu, Mbak. Lu kok tidak selesai? Ya, tidak selesai dong. Kan dia hari ketiga bangkit. Loh, iya, yang menebus dosa, dengerin ya. Upah dosa adalah maut atau upah dosa adalah kebangkitan? Saya tanya. Upah dosa ya mati. Nah, bukan kebangkitan. Kebangkitan kalau dia memang. Di mana tertulis upah dosa adalah kebangkitan? Di mana? Tidak ada saya menjelaskan kalau upah dosa adalah kebangkitan. Berarti upah dosa adalah maut. Ya makanya Yesus turun. Berarti yang menerima maut Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia dong. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini? Ini Bapak mau mengarahkan saya ke jawaban manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu. Ya natur dia sebagai manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Memang bukan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Kan tadi saya menjelaskan untuk menebus dosa manusia. Selesai. Udah dijawab. Untuk menebus dosa. Ya udah. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jangan lupakan konsep itu. Saya nggak ngomong bangkit kok. Bangkit. Saya nggak bahas bangkit, Bang. Saya bahas mati. Pertanyaan saya yang mati, bukan yang bangkit. Ini loh, yang mati di kayu salib. Ini loh. Begitu. Yang bangkit itu untuk apa? Bangkit itu untuk apa, Mbak? Untuk menebus dosa, bangkit itu. Di agama Islam pun percaya bangkit itu untuk apa? Menebus dosa untuk apa? Bangkit itu. Ya bangkit untuk menunjukkan dia 100% Allah lagi. Berarti bukan untuk menebus dosa. Menebus dosa sudah beres. Sudah beresnya melalui ya tadi kematian. Ya udah mati, yang dosanya mati. Bukan bangkit. Melalui kematian, betul. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jangan lupa. Ya bangkitnya untuk apa? Ya tadi yang saya jelaskan tadi untuk apa? Menunjukkan bahwa dia adalah 100% Allah lagi. Ya berarti bukan untuk menebus dosa. Menebus dosa tadi sudah selesai. Kok selesainya di kematian kan? Selesai penebusan dosa itu dimulai dari penebusan dosa itu, ya kan? Penebusan dosa itu karena ada kematian atau karena ada kebangkitan? Yang betul yang mana? Upah dosa adalah maut. Berarti kematian. Berarti kematian. Ya, kematian. Yang menerima maut ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Untuk apa yang bukan Tuhan ini? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Selesai. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Tidak selesai. Tidak selesai begitu, Bapak. Udah muter aja Aki Goldian masuk. Udah. Muter di situ. Bentar. Bentar, Mbak, bentar. Saya mau ngomong. Ya udah, saya mau ngomong dikit ya, Mbak. Ya, teman-teman silahkan di follow channel YouTube-nya bagian humas ini ya, humas API. Bang Ardi. Ya, sama Bang Ardi juga, sama Bang Alip, sama Bang Handi juga. Ardiansah Apologet apa namanya ya? Ini aku buka ya. Aku boleh nggak sponsor dikit? Boleh nggak? Ya silakan. Ini aku buka ya. Teman-teman yang mau aja
ya yang mau aja di sini. Kenapa kok Ini di pembahasan di itu follow ya? aja ya, Bang Ardi. Yang mau aja teman-teman. Ya bentar. Sabar lah Mbak. Ya, Sabar. tidak bisa Mbak. seperti itu, tadi belum beres loh. Sabar dulu nanti Mbak. dilanjut, Kok nanti tak? dilanjut. Sama aku Mbak, sama aku. Sama Bang Goldian nanti lo. Sabar dulu, saya sponsor dulu lo ini lo. Tidak lah. Tidak boleh. Ya, saya nggak mau apa-apa. sponsor ini lo. Dipercepat dulu Bang Ardi. Iya oke ya. Yang mau aja silakan diklik link yang ada di bio saya, yang mau aja teman-teman. Yang nggak mau nggak ada masalah. Pokoknya saya doakan baik yang subscribe maupun yang nggak subscribe, baik yang suka saya maupun yang nggak suka saya, yang membenci saya di bawah, saya doakan antum semua sehat selalu. Gitu aja. Lanjut. Amin ya Allah ya Allah. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah silakan di subscribe channel YouTube Forum Debat Lintas Agama, itu dipegang oleh Divisi Humas API ya. Forum Debat Lintas Agama, silakan ke YouTube Forum Debat Lintas Agama, ini ada 3,6K. Dibantu ya, itu baru 298 teman-teman ya. Namanya Forum Debat Lintas Agama, sama kayak logo ini, logo yang di TikTok, Forum Debat Lintas Agama. Silakan dibantu teman-teman, itu dipegang oleh salah satu humas di APII. Bang Handi, tambahin Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Tidur itu Bang Handi itu. Wah, parah Bang Handi nih. Oke, aku juga mau promosi ya, teman-teman. Jadi suaraku ada? Suaraku ada apa enggak ada? Ada Bunda. Oke, terima kasih Akang yang baik hati dan pandai menabung ya. Jadi teman-teman tolong di follow ya Bunda Mila ya. Tolong di follow kami yang di atas. Follow lah, ringankanlah jempol kalian memencet Bunda Mila ini, akunnya habis. Tinggal ini, tolong di follow ya saudaraku. Semoga yang follow kami semua yang di atas ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara-saudaraku. Silakan ya follow ya teman-teman, follow ini gratis, tis. Ya, buat teman-teman silakan ke YouTube Forum Debat Lintas Agama ya. YouTube Forum Debat Lintas Agama, dibantu di follow, itu salah satu humas API di situ ya yang megang. Silakan dilanjut Goldian kalau mau masuk. Oke, Mbak monitor Mbak. Jelas saya ya ini suaraku belum ya, pernah Mbak? saya dikasih waktu di diskusi. Jelas ya Mbak suaraku Mbak. Oh, lanjut Aki Goldian. Oke. Halo Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Ya Allah, di mute pula aku. Siapa yang kejam kali mute nih? Apa enggak ada haknya perempuan di sini? Mbak, monitor Mbak. Mute. Lanjut. Jam kali. Mbak monitor Mbak Blue Sky. Parah nih. Kalau aku buka komal kemudian komalku top. Mbak Blue Sky. Lanjut. Saya tadi Bun, kita buka komal, kita kasih top chair komal kita Bun. Lanjut. Jangan kita support Kang Akang dulu nih sebentar. Apa? Habis kita di mute. Lanjut. Siapa yang nge-mute Bunda Rahma? Siapa Bunda? Udah dong teman-teman, kita lanjut diskusinya. Udah, teman-teman yang di bawah yang denger lah. Lanjut aja diskusinya, lanjut aja. Oke, Kak Blue Sky denger Allah ya? yang maha tahu ya, yang jahat Allah yang Bunda tahu. Rahma. Maaf teman-teman. Oke, lanjut Bang. Oke, Kak Blue Sky Dengar ya? Bang Goldian, dengar Bang. Oke. Kak, dari tadi Kakak tapi ekonya banyak kali ya Bang. Oh iya, aduh. Cek. Nah, udah. Cek. Tes. Mantap. Udah. Mantap. Cakep. Oke, Kak Blue Sky kan dari tadi nyebut tentang Allah Tritunggal. Coba dong jelasin ke kita gimana sih konsep Allah Tritunggal yang Kakak imani. Soalnya dari tadi ketika menjelaskan kedwinaturan Yesus, yaitu Allah Tritunggal. Coba gimana? Oke, Allah Tritunggal ya. Mungkin semua orang kalau mempelajari sesuatu tuh akan mendapatkan penjelasan, ada yang 100%, ada 80%, ada yang 50%. Ya kan? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Nah, untuk Allah Tritunggal sendiri, itu tidak semua orang bisa mampu untuk menangkap bagian itu. Oke, untuk simpelnya,
Ya terserah mau percaya atau tidak ya. Untuk simpelnya, contohnya seperti ini. Air, es batu, sama uap. Apakah ketiganya itu bukan disebut air? Ya, disebut air. Yes, seperti itulah Allah Tritunggal. Ayatnya mana, Kak? Menjelasin konsep tapi tidak. Coba kasih ayat gitu loh. Bukan. Emang harus pakai ayat. Ini kan kita menjelaskan kan, tidak harus pakai ayat dong. Ya kan? Oh, jadi gimana? Tadi ada air, es batu sama uap. Uap nggak pernah disebut air, Kak. Setauku ya. Uap, jangan salah. Uap itu bisa menjadi air. Namanya menyublim atau apa segala macam itu kan bisa jadi air. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ada perubahan wujud gitu ya, Kak ya? Iya, wujud. Kan tadi natur kan, sifat, watak. Berarti Tuhan berubah wujud jadi manusia, lalu manusia nanti berubah wujud jadi Tuhan, gitu ya? Ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan kan konsep Allah Tritunggal 100% manusia, 100% Allah. Soalnya gini, Kak, air ketika dia berubah menjadi es batu, itu wujudnya padat. Dan air itu wujudnya cair, sedangkan uap itu wujudnya gas. Nah, mana nih di dalam konsep Tritunggal Kakak ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus, yang wujudnya beda itu yang mana aja? Oke. Air itu adalah Allah itu sendiri. Air adalah Allah cair berarti. Aha. Terus Allah cair, terus Yesus. Air yang menjadi es batu, tapi Yesus es batu. Berarti Yesus padat. Yap. Tadi firman adalah firman yang hidup. Firman yang hidup padat. Roh Kudus? Roh Kudus uap. Roh Kudus gas. Ya, itu seumpamanya, itu yang diumpamakan dalam Allah Tritunggal. Oh, jadi Allah Tritunggal ada 3 bentuk, teman-teman ya? Natur ya. Natur lagi. Bentuk. Ya terserah mau bilang itu bentuk, terserah itu mau dibilang sifat atau apa ya terserah. Tapi tetap itu. Berarti 3 Tuhan Kakak bentuknya beda-beda nih ya? Tidak, bukan. Loh, kok bukan? Kan tadi ada 3 bentuk, bener nggak? Bentuk dan sifat itu kan berbeda. Loh, air tadi bentuknya apa? Cair kan? Bener nggak? Firman yang hidup. Air bentuknya cair. Terus uap tadi bentuknya apa? Gas kan, Kak? Es batu tadi bentuknya apa? Padat kan, Kak? Ada 3 bentuk dong. Tapi tetap air kan? Ketiga-tiganya. Enggak. Dari air jadi es batu itu udah beda, Kak. Beda masa. Tidak dong. Tetap air dong. Ya udah. Terus Bapak deh, Bapak kalau jadi manusia tetap Tuhan apa gimana, Kak? Tetap Tuhan, karena tadi air. Oh, Bapak juga pernah jadi manusia berarti ya? Loh, tidak dong. Yang tadi saya bilang kan, air menjadi es batu. Tetap ya. Iya. Air kan awalnya Bapak kan, bener nggak? Ya kan tadi saya sudah menjelaskan 100% Allah, 100% manusia. 100% manusia. Kapan Kak? Yesus dikatakan 100% Allah, itu pas kapan? 100% Allah. Ya tadi dia bangkit sebagai Allah lagi, yang tadi setelah mati itu. Begitu. Yang mati Allah apa manusianya? Kemanusiaannya. Oh, kemanusiaannya. Berarti dosa Kakak ditebus kemanusiaan Yesus apa kealahan Yesus? Kealahan Yesus lah. Katanya yang mati manusia tadi. Ini Yesus nih. Ini Yesus ada 2 natur. Natur kealahan sama natur kemanusiaan. Bangkit lagi dong dia jadi Allah, ya kan? Oh, bangkit lagi jadi Allah ya, Kak ya. Oh, lalu yang mati apa, Kak? Kemanusiaannya, naturnya tadi, yang memang bukan Tuhan, emang dia manusia. 100% manusia. Oh, yang mati manusianya. Iya, berarti yang nebus dosa Kakak darah manusia apa darah Tuhan? Oke, kita bahas tentang penebusan dosa. Enggak ke situ arahku. Kan gini, manusia nggak mampu nebus dosa manusia. Oke, aku ikuti. Oke, di agama Islam, kenapa agama Islam masih menyembelih domba ataupun kambing? Iya, perintah Allah.
Perintah Allah untuk ya, berkurban. Berkurban artinya berkurban apa? Ya berkurban, perintah Allah untuk berkurban. Ya untuk ditaati lah, gimana sih? Ya kita taati, Kak. Ya ditaatinya itu dalam konsep apa? Loh, kita berkurban nggak dalam tujuan dalam rangka menebus dosa, tapi perintah Allah ya udah kita taati. Perintah amri minkum. Ya, perintah Tuhan. Allah untuk apa? Untuk berbuat baik. Itu untuk apa? Agar masuk surga kita berbuat baik. Agar dapat ridho Allah. Untuk mengurangi dosa. Iya tidak? Untuk mengurangi dosa ya. Ya, begitu juga konsepnya tadi. Tidak ada gimana? Konsep Kristen gimana? Kok disama-samain sama Islam? Kan tadi analogi. Kita mainkan dong analoginya di dalam Islam. Iya, nggak nyambung Kak analogimu, Kak. Nyambung dong. Nyambungnya dari mana? Nyambung. Tadi penebusan dosa. Kemanusiaan. Sedangkan perintah berkurban Allah itu kita taati. Nggak ada tujuan dibalik berkurban itu untuk penebusan dosa. Penebusan dosa. Siapa bilang? Loh, siapa bilang di Islam bahwa berkurban itu tujuannya buat nebus dosa? Allah merintah berkurban agar kita mengingat peristiwa Abraham dan Ismail gitu loh, Kak. Nah, disitulah kita perpecahannya tentang Ismail dan Ishak. Ya. Loh, kok ngarah ke situ? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Woi, gua mau main. Waalaikumsalam. Ya, oke, lanjut. Ada Perah Istar. Ini kita tadi sampai mana, Mbak? Sampai Tritunggal ya? Tidak. Katanya gini. Iya, aku reverse lagi. Kata Mbak Blensky. Ngebahas natur manusia tadi kan. Yang mati itu apanya? Ya kemanusiaannya tadi, kedagingannya ya. Emang bukan Tuhan. Kok bisa kemanusiaannya nebus dosa? Langsung aja. Upah dosa. Katanya Tuhan yang nebus dosa. Kenapa nggak Tuhannya yang mati? Kok manusianya yang mati? Kan gitu. Karena tidak ada lagi hal yang bisa menebus dosa. Ya kalau gitu terima kasihnya ke manusianya lah, jangan ke Tuhannya. Ya kita berterima kasih dong sama Tuhan Yesus, ya kan? Yang mati kan manusia Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ya kita belum hormati. Dia udah sepakat lagi Kores tadi sama saya, yang nebus dosa dia itu bukan Tuhan. Manusianya, bener. Kan daging soalnya yang nebus dosa. Mantap. Sekarang kita ke Tritunggal. Terus? Nah, Tritunggal itu satu hakikat 3 pribadi. Hakikat itu jenis bukan? Bisa dibilang jenis. Oke, artinya ada tiga wujud. Ya, tapi tetap dia satu, bener? Tetap dia satu. Oh gitu. Berarti kita di sini 9 orang, tapi kita satu hakikat manusia. Iya, betul. Oh kalau gitu bisa dong kita makan di rumah makan bayarnya satu hakikat aja, nggak usah 9 pribadi. Ya kalau mau bayar satu hakikat silahkan, siapa yang mau merelakan dirinya. Nah masalahnya nggak ada manusia yang menerima gitu. Kalau yang makannya 9 pribadi, yang bayar 9 pribadi gitu loh. Itu perumpamaan Yesus sebagai manusia tadi. Hanya Yesus yang mampu menebus dosa manusia, ya. Apa hubungannya sama pribadi dan hakikat? Berhubungan dong. Gimana sih? Tadi kan gimana hubungannya? Yesus itu mengajarkan tentang perumpamaan. Benar, perumpamaan Yesus sebagai manusia. Nah kalau misalnya perumpamaan ini manusia pada ngerti nggak? Ya harusnya mengerti dong, tapi kan tidak semua punya roh pemahaman tadi yang saya. Gitu dia. Ya kan? Nah maksudnya kalau misalnya manusia nggak ngerti ya ajarin ke alien gitu. Siapa tahu alien ngerti. Emang alien diciptakan Tuhan? Ya ada itu kan apa Lewiatan itu di kitab Yosua ada Lewiatan, terus ada apa lagi yang singa makan debu. Ceritainlah ke mereka gitu. Karena mungkin mereka bisa ngerti kayak gitu. Pertanyaan apa ini nama akunnya? Iya. Tadi kan ya ajarkan juga alien kan? Apakah alien ciptaan Tuhan? Ada itu Lewiatan alien bukan? Ada tuh. Sejak kapan? Ini Lewiatan nih. Mana? Lewiatan itu ada di kitab apa ya? Nanti kita balik lagi ke topik ya. Soalnya gitu. Karena Kristen itu curang. Kalau ke manusia yang dihitung pribadinya, tapi kalau ke Tuhan yang dihitung hakikatnya. Kan standar ganda. Ya. Itulah tadi. Itu dia. Itu tadi yang saya jelasin. Kalau curang tau nggak? Satu pemahaman, tidak semua manusia itu punya satu
100% pemahaman. Loh, ngapain semua manusia? Orang manusia cuma satu kok hakikat? Ya itu kan tadi kembali saya bilang juga kan, itu terserah Apa? saya itu tidak. Tadi saya sudah Percaya gua kalau manusia itu hakikat percaya. Kalau dalam Kristen Allah itu hakikat gua percaya. Cuma kalau manusia itu hakikatnya satu, jangan dibilang manusia ada 9 di Komal ini. Bilang satu manusianya. Manusia. Jangan standar ganda gitu loh. Kamu manusia tidak? Iya. Bunda. Berarti manusia bukan atau kaktus? Manusia tidak. Saya Apa tuh? Berarti kan kita satu. Berarti kan ada satu manusia di sini. Ya semua manusia dalam. Berarti kita satu hakikat kan? Bapak Pera Istar punya roh juga nggak? Oh, jangan ke roh dulu, manusianya dulu. Hakikat bukan kita. Kita satu hakikat nggak? Ya satu hakikat manusia dong. Nah, kalau gitu kita banyak atau satu? Satu manusia. Nah, artinya kita semua ini satu satu yang bukan banyak ya. Ya banyak. Kalau gitu kalau misalnya kita ke sekolah ya bayar aja SPP-nya 1 untuk 300 pribadi. Kita makan di rumah makan bayar aja untuk 1 porsi untuk 30 pribadi. Bebas. Ini kan konsepnya Bebas. Baradaju loh, nggak dipakai dalam kemanusiaan ini. Pera Istar mau merelakan untuk membayar silahkan. Ya kan? Nah gitu Bleski, yang penting lu terbuka gitu loh, karena standar ganda terjadi di sini. Ketika ke hakikat Tuhan dibilang satu, tapi ketika ke hakikat manusia dibilang banyak, itu kecurangannya. Bukan curang itu, bukan. Itulah. Curang lah, coba gitu loh. Kita dihitung di sini, kita di sini dihitung berapa? 3.500 orang gitu, padahal orangnya satu. Curang lah. Ya enggak, curang. Curang dong gitu kan. Kalian Tuhannya satu hakikat Allah. Kita di sini satu hakikat manusia. Ketika ke manusia dibilang ada banyak manusianya. Ketika ke Tuhan kalian bilangnya hanya satu Tuhannya karena hakikatnya satu. Itu kecurangan itu. Bukan dalam berpikir. Curang. Itulah iya dong. pengajaran Kristen sesungguhnya. Pengajaran curang itu namanya. Ya, di mana letak curangnya? Iya, ketika manusia ada banyak, dibilangnya banyak, walaupun hakikatnya manusia satu gitu. Tapi ketika ke Tuhan kalian ada 3, hakikatnya satu, dibilangnya satu, padahal ada 3 dia Tuhannya. Sekarang aku tanya, tadi Pera Istar manusia tidak? Apa? Manusia tidak. Anda? Iya manusia. Bunda Mila manusia tidak? Manusia. Goldian manusia tidak? Dia kaktus. Manusia. Dia manusia. Enggak. Aku manusia. Tapi apakah dewa. Pera Istar, Goldian dan Bunda Mila sama? Beda. Ya udah, fix. Itu dia. Ada berapa manusia? Nah, ada berapa manusia ya? Tapi tetap manusia kan? Nah, ada berapa manusia? Tidak gitu dong. Satu Nah, manusia. curang kan? Nah, ketahuan curangnya. Itu kecurangannya. 2025 ketahuan kecurangannya konsep ketuhanan Kristen ketika diuji. Saya tadi udah menjelaskan ya. Pera Istar itu adalah manusia, Goldian adalah manusia, Bunda Mila adalah manusia, tetap manusia. Ada berapa manusia? Tidak, satu manusia. Satu manusia. Yang nggak Satu masalah aku dibilang satu manusia sama yang lain. Tidak. Nggak nyambung ini. Bukan gak nyambung Bunda Mila, tidak. Enggak, terpaksa gila. Masa saya disamain sama Goldian si Akhi? Ya lain lah, saya kan perempuan. Tapi manusia kan Lele nggak nyambung Lele. Kita iya kita. Nah di sini tadi ada Bunda Mila, ada Goldian, ada Pera. Kita 3 manusia atau satu manusia? Satu manusia, tetap satu manusia. Satu manusia, my bro. Mantap. Aku jadi anjir. Oke, kalau satu manusia berapa KTP? Misal begini, satu KTP untuk berapa manusia? Saya tanya. Satu KTP untuk berapa manusia? Saya tanya. Macet. Gimana? Satu KTP untuk berapa manusia? Satu manusia, ya tetap manusia. Satu KTP untuk satu manusia, betul? Manusia. Anda punya KTP nggak? Saya punya KTP. Akhi Kores punya KTP nggak? Punya. Bunda Mila punya KTP nggak? Iya punya. Oke, kita semua di sini punya KTP semua. Pertanyaan saya punya pertanyaan saya, berapa KTP yang kita punya? Yang ada di Komal ini, berapa KTP? Ya. Bahas KTP ya. Iya, berapa KTP? 3 KTP dong. Berapa? 3 KTP dong. Loh kok 3? Ini orangnya ada berapa ini loh? 3 KTP dong. Loh 9 ini loh, nggak bisa ngitung loh. Lah, tadi yang
Yang Anda sebut semua yang ada di Komal ini, semua yang naik di Komal ini berapa KTP? Apakah semua yang di sini adalah manusia? Manusia kan? Iya, pertanyaan saya. Kecuali Gorlian dia kaktus. Ada berapa KTP? 9 dalam konsep KTP. 9 KTP. Pertanyaan saya, 9 KTP untuk berapa orang? Orang ya, orang. Iya. Orang untuk Bunda Mila, orang untuk Perah Istar. Ya, 9 KTP untuk berapa orang? Saya tanya. Bukan triliun itu bongkok, bukan orang. Ayo. 9 KTP untuk berapa orang? Orang ya? Iya. Ya 9 orang. 9 orang. Pertanyaan saya, 9 KTP untuk berapa manusia? Tetap satu manusia dong. Satu manusia itu siapa aja yang punya KTP? Ngapain satu manusia megang 9 KTP yang ditangkap, Bre? Di penjara itu. Kagak, gua satu KTP pegang, satu manusia pegang 2 KTP kok. Tangkap Pak Polisi. Nggak dikembaliin KTP. Dia nggak ngerti definisi manusia, dia nggak ngerti. Manusia itu orang bukan? Manusia ya manusia. Orang manusia bukan orang. Manusia. Ya, pertanyaan saya manusia bukan orang. Pelan-pelan. Manusia. Iya, pertanyaan saya simpel. Manusia orang atau bukan? Macet kan? Ayo, mau jawab apa? Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manusia itu orang. Ayo. Manusia dalam KBBI ya. Manusia dalam. Iya, coba cek. Definisi manusia apa? Coba cek. Manusia bahasa mana? Manusia bahasa alien atau bahasa Indonesia? Manusia bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, manusia itu apa? Orang atau bukan? Orang. Ya sudah. Berarti 9 KTP untuk berapa manusia? Tetap manusia konsepnya. Bego. Udah, nggak boleh gitu. Satu ini enggak. Kalau orang normal ngobrol, berinteraksi, kita ini ada 9 manusia, ada di atas, Bang, ada satu ngobrol. manusia kita ini. Enggak, kalau misalnya ini yang normal ngobrol gitu. Yang gitu. Normal. Cuma karena lu melayang-layang di permukaan air, pikirannya kena doktrin gitu loh. Jadinya begini, Blensky. Gitu. Pertama udah bubuk tadi penebusan dosa, ternyata daging manusia bukan Tuhan yang nebus. Lalu kemudian Tritunggal gitu. Ternyata terjadi kecurangan gitu. Tidak curang. Curang dong. Tadi kan curang saya dong. menjelaskan yang tadi konsep air tadi ya. Mau ke konsep airnya sini, ayo konsep air sekarang. Boleh. Tetap air. Gimana dong. konsep air? Tetap konsep air dong. Ya kan? Iya, coba konsep air. Gimana konsep air? Ya air adalah air. Air adalah air. Air yang menjadi es batu tetap adalah air. Oke, dahak air. Air dong. Tidak dong. Air dong, dahak dong. Dari mana airnya? Kok nggak mau? Kok nggak mau kalau yang jelek-jelek kok nggak mau sih? Kalau dahak kan keluarnya batu. Kalau yang jelek-jelek kok nggak mau sih? Kenapa yang bagus-bagus aja? Hah? Kenapa Blensky yang maunya yang bagus-bagus aja? Ya jelas dong, Anda tidak mau yang bagus-bagus aja. Lo enggak, yang baik dan yang buruk kadang ada satu hakikatnya. Contoh. Kalau saya bilang Perah Istar adalah orang bego gimana? Mau nggak? Ya terserah. Itu kan versi orang beda-beda. Kita di versi pemikiran orang lain itu beda-beda dan itu haknya orang lain. Nah, di situ. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Cuma posisinya kenapa Blensky menolak dahak itu air? Tidak menolak. Tapi saya tidak menolak. Artinya dahak juga air dong. Silahkan dilanjut ke gitu konsepnya. Dahak, air. Dahak itu inti saya. Kenapa tadi apa segala embun segala Iya, yang bagus-bagus mau diambil embun, air laut gitu mau. Coba kita nggak usah es mau diambil gitu. Pipis air bukan pipis. Ya udah kita ganti pipis air bukan. Pipis air bukan. Air dong. Air, oke. Pipis air, terus apa lagi yang air? Es batu air. Terus apa lagi yang air? Embun, iya. Oke. Jadi ketiga pipis, embun dan es batu ini sama-sama air. Gitu? Itulah ketuhanan, mau dibawa ke situ ya? Mau dibawa ke situ? Boleh nggak saya nasihatin, Bun? Boleh nggak saya nasihatin? Nggak mau. Macet. Mau nggak?
Nih saya sebagai seorang perempuan nih ya, saya menasehatin. Ini yang di atas nih guru-guru saya, yang istilahnya Bible tuh udah di luar kepala. Anda boleh datang ke sini belajar, bertanya. Tapi kalau sudah sesuatu yang bikin Anda kelihatan bodoh, mendingan nggak usah. Itu nggak dapat ilmu loh. Bertentangan seperti ini, segala embun, air, segala macam itu diketawain. Nah, kalau mau tuh diskusi nggak apa-apa. Ini jago semua nih. Ada Bang Ardiansa, Bang Handi, Bunda Rahman, ini Ustadz Alif. Itu tuh jago semua. Jadi kalau umpamanya mau naik, diskusi. Jadi Anda dapat ilmu. Kita juga mungkin dapat ilmu sedikit dari yang persepsi Anda seperti apa. Tapi kalau ngotot-ngotot hal yang nggak penting seperti ini, Anda kelihatan bodoh sekali loh. Saya dari tadi mantau aja. Mau ngomong juga males. Beneran. Ya kan? Sampai soal ketuhanan, Tuhan manusia, itu, aduh, come on. Anda saya rasa lebih pintar daripada itu. Tuh, boleh naik sini, diskusi, ya, baru Anda dapat ilmu. Nggak perlu mempertahankan sesuatu yang tidak jelas. Tuh. Wih, Bunda salah. Iya kan? Tadi kan Bunda kan salah. Coba iya. yang di bawah, ketik nih, udah mau nangis belum nih? Coba, biar aja netizen yang baca. Kan kita saya anggap aja saya juga netizen. Nah, apalagi Anda perempuan itu ini nih jadi dibuat mainan, dibuat bully kata orang sini. Anak tidak, Bunda? Itu nasihat apa dari hubungannya Bunda sama anak itu. saya? Oh, coba. jelas Saya dong, punya anak. Bunda. Oke. Ya. Kenapa saya punya anak? Kenapa? Waduh, analogi anak lagi. Konsep Ya, biarin. Bunda punya pemikiran. Analoginya Bunda, ganti-ganti. mungkin gini kali obatnya Bunda. Izin dulu Anak-anak Bunda. Bunda sama tidak? Mungkin obatnya ini salah satu obatnya, mungkin caranya yang begini nih. Mudah-mudahan dia terima. Mandi 7 sumur. Coba terusin. Apa? Anak saya kenapa? Anak saya coba pengen tahu. Bunda punya anak berapa? Saya ada 2 anaknya. Oke. Perempuan, laki-laki? Perempuan semua. Oke. Ini udah nanya pribadi, jangan lagi. Stop sampai sini aja. Terus. Ya. Kan tadi Bunda menyampaikan kalau kita itu berbeda-beda pemikiran, ya kan? Oke, tadi kan saya sudah di sini menyampaikan kalau saya tidak ingin mendebatkan sesuatu. Saya meluruskan apa yang menjadi pemahaman Ustadz Alif tadi. Gak ada yang lurus. Gak ada yang lurus. Bener. dong. Jadi gini nih, saya udah paham maksudnya Anda. Yang dibahas sama Ustadz Alif, sama Ardiansa, itu tuh ada di Bible Anda. Anda bertolak belakang sama yang ada iniin sendiri kepercayaan Anda sendiri. Gimana enggak? Orang saya nih baru belajar nih. Saya paling junior nih di sini. Walaupun umur saya mungkin paling senior, saya paling junior di sini. Itu aja saya udah ngeh. Apa itu Tritunggal apa ini? Anda menalarkan sesuatu bertentangan sama isi Bible Anda sendiri. Bunda tadi Seperti apa? tidak memandang bagian Bapak tadi siapa tuh yang bahasa semua. Ibu itu. Semua Ya, saya di sini. Saya siang. Saya yang paling tidak ngantuk di sini karena saya masih pagi. Saya baru jam menghormati 10 Bunda pagi. sebagai orang yang paling tua dari saya. Bunda Bunda tadi tidak mendengar. Ini orang tua loh, udah Bunda nggak usah nanti Bunda nggak dihormati lagi Bunda. Udahlah. Bapak tadi tuh Nanti mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Iya, ini apa langsung ke ini aja, langsung ke anak tadi. Anak kenapa anak? Anak gua aja, anak gua. Anak perah, kenapa anak perah? Anak perah anak berapa? Ada berapa? 1. 3. 1, 3. Sama aja, 1 sama 3 tuh sama. Pokoknya anak ceritanya kan. Sama anaknya aja. Anaknya 1. Anak 3 tuh sama. Apakah anak Bunda sama dengan pemikiran Bunda? Loh, kok gua jadi Bunda? Loh. Oh, tadi kan Bunda Mila saya. Bang Kores aja, Bang Kores. Oke. Semua orang di sini pasti sudah lebih tua dari saya, ya kan? Orang tua. Punya anak. Tahun, Mbak. Hah? Bang Kores masih muda. Enggak, gua 61. Lanjut. Oke, Bapak Pra punya anak 1 ya? Iya, Ya, 1. anaknya 1 tapi 3 dia. Pemikiran Lanjut. Bapak Pra dengan anak Bapak Pra sama- Beda, pemikirannya beda. Betul itu tadi. Jadi pemikiran terus? agama Islam dengan agama Kristen berbeda. Jadi kalau bunda-bunda semua di sini, bapak-bapak semua di sini membahas tentang Allah Tritunggal. Gua kira mau anak Allah bukan, gua kira mau ke sana. Iya. Bikin baru nih. Tuhan Tritunggal ya. Analoginya ke situ ternyata. Gua kira mau ke sana. Gua kira mau ke Allah sama Allah. Tadi saya Kok menanggapi urusan Islam kok. Kristen?
Kan Ubur-ubur ikan lele nggak nyambung, Le. lintas agama. Oke, izin. Sekarang izin masuk ya, 1 menit. Izin. Ya lanjut Bun, silakan. Oke. Wah. Host, besarin host. Kita uji dulu Mbak siapa sih? Mbak Blinsky. Host. Baik. Nah, Blue Sky. Mbak. Blue Sky. Sabar, Waduh, Bu, kebenet dong, sabar. Kebenet dong. Enggak, ini gambar. Mbak, ini Aduh. peristiwa ketika Yesus dibaptis ya. Mbak, Anda bilang itu sama enggak? Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa, ya kan? Ketika umur 30 tahun Yesus dibaptis, dia berdoa. Kemudian turun burung merpati. Terdengar suara Bapa dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Nah, pertanyaan saya di mana satunya? Ada yang lagi main air, disiram air. Ada burung tuh, ini burung ya, bukan apa, burung merpati ini. Ada Bapa di atas. Artinya 3 yang terpisah. Beda pribadinya terpisah. Ya benar. Nah, di mana itu satunya? Apanya yang satu? Yang mana yang satu? Ingin 3 bertanya, dalam Bunda. 1. 3. Suara Di mana samanya dia nih? suara roh Di mana kau bilang sama dia? Di mana kau bilang sama? kembali tadi Sehakikatnya di mana? Kau bilang sehakikatnya sama-sama Tuhan. Bunda Rama bertanya, Di mana? Bunda yang jawab. Bertanya, sebentar. Bunda Rama bertanya, silakan. Di mana sehakikatnya di sini? Kalau kita lihat data di Bibelmu ya, menghujat anak manusia dosa diampuni. Menghujat si burung ini yang adalah Roh Kudus, kata Bibel kalian itu Roh Kudus, burung merpati berupa Roh Kudus itu. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni. Sekarang mana sehakikatnya? Mana samanya? Oke, silakan. Mana samanya? Silakan dijawab. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang menuntun kita. Saya tidak tanya menuntun atau menenteng. Saya tanya di mana sehakikatnya? Ternyata berbeda di Bibelmu ya. Menghujat anak manusia dosa diampuni. Anak manusia ini Yesus. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni. Berarti tidak setara mereka. Bunda, berbeda. Menghujat silakan. manusia dari mana Bunda mendapat ayat itu? Bunda? Dengerin dulu sebentar biar nggak tabrakan. Bunda Rama bertanya, apapun jawabannya biar netizen yang menilai, Bunda. Silakan, jangan disela kalau dia menjawab. Buat lagi pertanyaan Bunda Rama. Pernah cek WA, Bang Kores, cek WA. Coba buat pertanyaan, apapun jawabannya jangan disela biar netizen yang menilai gitu loh. Silakan. Gitu ya. Tadi kan Bunda menghilangkan menghujat manusia tidak diampuni. Ya iya, menghakimi manusia tidak akan diampuni, tapi menghujat anak manusia itu di Bibelmu, Mbak. Yesus, menghujat Yesus dosa diampuni. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni. Berarti beda hakikat. Mau lihat datanya? Coba gini, Bunda. Bunda tidak paham untuk konsep itu. Oh, tidak paham. Ya, tidak paham. Ya gimana? Menghujat manusia itu bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa ya. Tidak, Bunda. Tidak. Mbak, saya ambil alih dulu ya. Ini loh, di sini kan ada, Mbak, ini sekarang ada 3 oknum nih. Ada Yesus dibaptis, ada Roh Kudus. Dengerin dulu, Mbak. Abis ini Mbak bicara deh. Roh Kudus kan. Ini saya ini bukan, dengerin dulu biar enggak Kerodi. Ini ada yang dibaptis 1, ini Pak fotonya nih. Ini ada dibaptis 1, Yesus. Ada Roh Kudus seperti merpati, ada suara Bapa dari surga. Pertanyaannya Bunda Rama itu, yang manakah yang Tuhan? Apakah ketiga-tiganya atau cuma satu Tuhan? Silakan Mbak, bicara panjang, monggo. Kalau dalam gambar yang ditunjukkan Bunda itu, tadi kembali ke konsep air tadi, oke? 1. Kedua, Bunda menjelaskan untuk menghujat manusia diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ditanya ini yang mana kok? Yang mana yang Tuhan itu loh? Lihat gambarnya, yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan, udah dijawab. Tiga-tiganya Tuhan. Oh, ketiganya Tuhan. Berarti 3 Tuhannya. Tuhannya 3. Kalau udah dijawab tiga-tiganya Tuhan ya udah nggak usah disimpulin. Berarti Tuhannya 3 ya udah lanjut lagi ke. Yang tadi kembali air. Es batu sama uang. Enggak, akui dulu Mbak. Bener kan? 3-tiganya Tuhan. Oke, sip. Bukan Lanjut. 3 Tuhan ya. Ketiga-tiganya itu natur loh, natur. Ya udah kelar tiga-tiganya Udah kelar ini Tuhan. udah. Tidak kelar. Udah kelar. Mama Jadi Bapak Tuhan,
Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, 3 Tuhan. Begitu ya, Mbak? Bun, Kan ditutup kameranya ntar kena benet. Diulang ya. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 Tuhan. Udah ya, Mbak? Bukan 3 Tuhan, Pak. Nah, terus berapa? 1 Tuhan. Nah, kalau 1 Tuhan yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya itu 1 Tuhan tapi 3-3-nya Tuhan. Gimana bahasa Indonesia? Astagfirullahaladzim. 1 Tuhan, 3-3-nya Tuhan. Gimana ya bahasa Indonesianya? Tadi yang saya sudah jelaskan Pak yang tentang konsep Tadi katanya ayat ketiganya Tuhan. Ya konsep ketuhanan tadi 100% Allah, 100% manusia. Jadi kesimpulannya 1 Tuhan tapi ketiga-tiganya Tuhan, gitu kesimpulannya. Hakikat dan konsep ketuhanan itu. Ya, oke. Jadi Fungsi kesimpulannya jawaban itu. adalah 1 Tuhan tapi 3-3-nya Tuhan. Betul ya? Bahasa apa itu? Tuhan tapi Ya, nggak apa-apa, ikuti ketiga-tiganya itu aja. konsep ketuhanan. Nah, ini apa dipersulit? Iya. Iya, itu bahasa mana? 1 Tuhan tapi ketiga-tiganya Tuhan, ini bahasa apa itu? Konsep Blue ketuhanan. Sky, Blue Sky. Saya saran lagi, belajarlah Bibelmu dengan baik. Nah, sambil Bunda, naik ke sini. Bunda Itu tidak yang perlu penting. mengajar